Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbartub dimanapun Anda berada, tim Mimbartub mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1442 Hijriah ya. Ini menandakan juga merupakan puncak ya dari proses ibadah haji yang pada tahun 2021 ini, di masa pandemi ini, pemerintah Arab Saudi hanya membuka kuota 60.000 jemaah haji, dan itu pun hanya untuk dalam negeri negara Arab Saudi. Ya, ini adalah puncak dari ibadah haji, dan dengan Idul Adha ini proses ibadah haji telah sempurna. Dan ibadah haji tahun ini masih sama seperti tahun kemarin, walaupun jumlahnya naik ya. Di tahun 2020 itu lebih sedikit lagi, jumlah jemaah hajinya hanya 1.000 orang ya. Itu mungkin bisa dikatakan haji dengan jumlah jamaah paling sedikit ya sepanjang abad modern ya, mungkin dari abad 19 sampai abad ke-21 ini mungkin bisa dikatakan itu yang paling sedikit jumlahnya, karena memang bertepatan dengan pandemi COVID-19. Dan hari ini pun kita melaksanakan Idul Adha ya dalam keadaan PPKM darurat ya, apalah itu nama PPKM. Dan saya habis membersihkan jeroan kambing ya, ini babat ya, atau disebut dengan lambung ya. Mungkin bagi sebagian orang ya mungkin jijik juga, atau sebagian yang lain sangat menyukai, apalagi kalau dibuat soto babat ya. Tadi proses pembersihannya tidak saya tampilkan ya, karena memang mungkin jika Anda melihat video ini mungkin muntah ya apalagi melihat kotoran-kotoran dan juga rumput-rumput yang sudah dikunyah ya. Apalagi lambung dari kambing ini tuh ada 4 ya, karena kambing ini termasuk hewan pemamah biak ya. Sapi, kambing, biri-biri itu sama hewan pemamah biak. Ngomong-ngomong tentang lambung ya, ya memang jumlah lambung 4 ini memang sudah qada dari Allah ya, sudah ditakdirkan oleh Allah itu pada hewan. Tapi pada manusia itu lambungnya bisa banyak ya. Contohnya nih, pemerintah akhirnya mengubah PP nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menjadi PP nomor 75 tahun 2021. Ini dimaksudkan apa? Dimaksudkan adalah jabatan rektor dan juga wakil rektor dan sekretariat di universitas itu boleh rangkap jabatan ya. Dimana sebelumnya di Statuta UI di PP nomor 68 tahun 2013 itu menyebutkan bahwa seorang rektor itu dilarang rangkap jabatan ya, entah itulah komisaris di BUMN ataupun BUMD ataupun swasta dan sebagainya ya. Dengan kasus kemarin ketika Profesor Ari Kunchoro ya, setelah melakukan pemanggilan terhadap BEM Universitas Indonesia yang melakukan kritik terhadap Presiden Joko Widodo dengan penyebutan The King of Life Service ya di akun Instagram BEM, kemudian terungkap ya seorang Profesor Ari Kunchoro ini ternyata rangkap jabatan, dan sudah lama sebelum jadi rektor pun dia sudah rangkap jabatan ya, ketika posisinya masih di fakultas dan juga di wakil rektor itu sudah rangkap jabatan ya. Pertama dia wakil komisaris di BNI, kemudian sekarang pindah ke BRI, wakil komisaris independen. Dan di statuta yang baru ini menyebutkan bahwa seorang rektor dan beberapa pejabat di kampus itu tidak boleh rangkap jabatan ya, dan hanya ada pengecalon jadi jabatan direksi, jadi nggak boleh jadi direktur di BUMN. Tapi kalau jadi komisaris boleh dong ya. Inilah yang misalkan celah ya, padahal ombudsman sudah sudah menetapkan bahwa Profesor Ari Kunchoro itu sudah melakukan 2 pelanggaran itu, dan harusnya Profesor Ari Kunchoro ini milih ya antara jadi rektor UI atau jadi wakil komisaris BNI ya. Dan peraturan ini kan nggak berlaku surut. Jadi Profesor Ari Kunchoro itu harus mengikuti PP nomor 68 tahun 2013, karena PP nomor 75 tahun 2021 itu baru disahkan ya. Tapi seolah-olah buru-buru dong. Jadi ntar kedepannya mau rektor rangkap jabatan, mau dia rektor itu kemudian punya jabatan di di BUMN yaitu santai saja ya. Karena apa?
karena apa namanya, inilah yang dilakukan rezim kemudian untuk mengontrol kampus ya, dengan kemudian memberi jabatan ganda ya kepada para rektornya, apalagi jabatan wakil komisaris BUMN ya di BRI ini erat kaitannya dengan Erick Thohir sebagai anggota majelis wali amanat di UI ya. Yang jelas dia juga yang memilih rektor ya, jelaslah ada kaitannya. Jadi ini mau dibuat apa terserah ya, ada yang mau dibuat soto boleh, soto babat ya enak ya, mungkin bagi sebagian orang sudah menghindari karena mungkin kolesterolnya tinggi, tapi bagi sebagian yang lain mungkin sangat nikmat ya, ataupun dibuat apalah terserah. Dan semoga di Idul Adha kali ini semua teman-teman mungkin ya kaum muslim itu bisa berbahagia ya dengan di tengah masa pandemi seperti ini masih bisa berbahagia dengan mungkin mengonsumsi daging. Dan hari ini banyak sekali gerakan rakyat bantu rakyat ya, ketika kita kesusahan kurang dana apa, ada yang dibantu dengan kita bisa, kemudian ketika ada apa dibantu dengan, ya ini peran negara apa kalau kayak seperti ini ya, kalau gini nggak usah ada negara gitu kan, ngaco. Dan katanya kemarin the Lord Luhut sudah minta maaf ya, karena tadinya awal-awalnya dengan sembrono dengan menantang bahwa siapa yang bilang bahwa COVID tidak terkendali, nanti saya tunjukkan data ke mukanya. Setelah itu kemudian dia bilang bahwa keadaan belum terkendali, varian Delta itu sulit dikendalikan. Ya iyalah, di saat India meledak dengan varian Delta, kita masih menerima warga negara India yang ramai-ramai kabur ya dari India untuk menghindari gelombang COVID di sana. Ternyata masuk ke sini positif ya. Bahkan kemudian banyak sekali mafia yang kemudian melakukan ya bisnis ya celah, di mana yang harusnya mereka karantina kemudian hanya membayar beberapa uang kemudian mendapat surat karantina, kan kurang ajar ya. Tetap stay tune di Mimbar Tube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.